Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Randy Official. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan video kali ini saya dan juga teman-teman masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga teman-teman dan saya sendiri bisa menikmati video yang akan saya upload ini, video yang saya upload ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengitibai jalan beliau hingga akhir hayat kelak, dan semoga di yaumul kiamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan video kali ini, aku akan membahas sesuatu, teman-teman, membahas mengenai fenomena yang terjadi, khususnya aku mengalami sendiri, itu terjadi pada mahasiswa semester akhir dalam mengerjakan skripsi seperti itu. Jadi fenomena ini adalah dimana mahasiswa itu, ini saya sedikit cerita ya teman-teman, sedikit cerita. Dulu pada waktu saya masih semester awal, saya masih menjadi mahasiswa semester awal, itu seringkali melihat kakak tingkat kita itu seringkali jalan sendirian, ke kampus sendirian, kemudian ke perpus juga sendirian. Kadang juga ada temannya satu dua begitu, tetapi tidak istilahnya tidak terlalu banyak lah begitu teman-teman. Nah, itu saya kepikiran teman-teman, loh ini teman-temannya pada kemana kok, yang datang misalnya ini aja atau gimana begitu, atau mungkin teman-teman yang lain seperti itu kok tidak pernah bersama begitu. Nah, kemudian di semester akhir ini aku mengerjakan skripsi ini, saya merasakan sendiri, ternyata kakak tingkat yang selalu sendiri, kemudian ke kampus sendirian, itu ternyata aku sekarang begitu. Nah, itu selain pergi ke kampus sendiri, kemudian mengerjakan skripsi ketika di kampus sendiri, membaca buku atau membaca skripsi kakak tingkat yang dulu di perpus itu sendiri, itu ternyata satu lagi, ternyata grup WA itu semakin semesternya itu semakin tinggi, maksudnya dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, itu ternyata malah semakin sepi teman-teman. Dulu masih ingat ketika semester awal itu seringkali kita sambat, kita cerita di grup WA gitu ya, bisa random seperti itu. Tetapi di semester akhir ini tidak bisa. Di semester ini maksudnya, di semester akhir ini ternyata tidak bisa seperti itu. Ternyata ketika ada info ataupun ada chat masuk di grup kelas itu ya hanya formal saja, formal terkait dengan bahasan kampus begitu saja, tidak ada cerita-cerita random seperti semester awal kemarin begitu. Nah, ternyata fenomena ini ada penyebabnya teman-teman. Adabnya yang pertama yaitu mengenai prioritas dan fokus yang sudah berbeda, dimana di semester awal kemarin itu kan berbeda dengan semester akhir yang kita lalui saat ini, dimana fokus kita itu selain mengerjakan skripsi sebagai bentuk tanggung jawab kita semakin khawatir setelah lulus ini nanti saya mau kemana begitu. Jadi fokus kita selain mengerjakan skripsi yaitu ya mencari pekerjaan, kemudian mencari
passionnya itu apa, kemudian yang selanjutnya itu mungkin persiapan pernikahan. Mungkin teman-teman ada yang memiliki keinginan ketika wisuda nanti sudah membawa tunangan atau membawa suami atau membawa istri seperti itu. Nah ini fokusnya kan sudah berbeda seperti itu. Dan yang kedua itu jadwalnya sudah berbeda. Ya, di semester awal kemarin itu ketika kita di semester awal kemarin itu kan kita bisa nongkrong bareng, kemudian mengerjakan tugas bareng, ke kampus bareng seperti itu. Nah itu karena jadwalnya itu kan sama begitu. Tetapi di semester akhir ini tentu kan berbeda, dosen pembimbing kita juga beda, jadwal bimbingan pun juga berbeda, sehingga intensitas kita dalam bertemu dengan teman-teman sekelas itu kan juga berbeda juga. Kemudian juga gimana ya, maksudnya itu malah jarang ketemu gitu. Intensitas kita bertemu dengan teman-teman sekelas itu jarang malah seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah apa ya tadi, saya lupa malah. Ya itu teman-teman. Jadi fenomena ini ternyata dilalui oleh kakak tingkat kita, kemudian mungkin adik-adik kita nanti ketika semester akhir mungkin juga akan mengalami seperti ini. Sehingga aku berpikir bahwa seperti ini wajar teman-teman. Jadi ya namanya kehidupan itu setiap awalan pasti ada akhirnya, kemudian setiap pertemuan juga ada perpisahan. Mungkin grup WA yang sepi, kemudian kita sendirian, kemudian dalam mengerjakan tugas itu sendiri, maksudnya mengerjakan skripsi itu sendiri, yaitu merupakan simulasi supaya kita ketika lulus nanti tidak terlalu kaget sehingga ketika grup WA sepi itu ya memang seperti ini. Dari semester 8 kemarin setelah KKN ya memang sepi seperti ini, jadi tidak terlalu kaget lah istilahnya begitu. Nah ini kesimpulannya teman-teman, bahwa buat teman-teman yang sekarang belum wisuda, istilahnya masih mengerjakan skripsi, kemudian wisudanya masih setelah bulan Mei ini, mungkin Juni, Juli atau Agustus, mungkin September seperti itu, gunakanlah waktu bersama teman-teman sekelas itu sebaik mungkin teman-teman. Mungkin kalau sekarang masih mengerjakan skripsi ya, jadi kita tidak bisa mengerecoki jadwal mereka atau istilahnya mengajak teman-teman kita untuk healing atau untuk jalan-jalan. Itu kan kalau sekarang diajak itu malah istilahnya mengganggu seperti itu, karena memiliki fokus sendiri-sendiri, kemudian kita kan juga sedang berjuang mengerjakan skripsi begitu. Jadi nanti setelah mengerjakan skripsi, setelah kita sidang, yaitu sambil menunggu yudisium dan juga wisuda, bisa kita gunakan untuk jalan-jalan bareng atau healing bareng seperti itu. Jadi tidak perlu ramai-ramai, yang mau-mau saja ya seperti itu. Kita jalan-jalan bareng, kita healing bareng, dan kita buat suasana di mana ada cerita sebelum kita wisuda seperti itu. Ya itu teman-teman yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Buat teman-teman yang merasa relate dengan fenomena yang aku alami ini, mungkin teman-teman bisa share cerita di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi membuat video-video lainnya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.